Bab 421. Melesat turun. Hus! Ratusan api berbentuk seperti sebuah pedang berukuran sebesar jarum langsung mengelilingi pedang bintang api saat Heilong memasukkan energi apinya ke dalam pedang itu. Ignis langsung menoleh ke belakang saat dia merasakan hawa panas yang sangat luar biasa dari punggungnya. Punggung Ignis seperti tersengat oleh sinar matahari dari jarak yang sangat dekat, padahal di tempat ini, sekarang sedang hujan lebat dan semua cahaya matahari yang menyinari planet ini sedang tertutup awan mendung. Kedua bola mata Ignis langsung melotot karena sangat terkejut saat melihat api berwarna putih dan emas, memancar di sekitar tubuh Heilong. Api berwarna putih adalah api yang berasal dari tubuh Heilong, sedangkan api berwarna emas adalah abis yang berasal dari roh senjata pedang bintang api. Itu, bagaimana mungkin ada orang yang memiliki dua api yang sangat ditakuti oleh bangsa iblis di dalam satu tubuh? Apa mungkin dia benar-benar orang yang diutus oleh Sang Pencipta untuk membasmi bangsa iblis? Rasa keterkejutan Ignis langsung berubah menjadi niat membunuh yang sangat kuat. Bagaimanapun caranya, dia harus bisa membunuh Heilong sebelum Heilong menjadi bertambah kuat. Sebab, Ignis sangat yakin bahwa Heilong akan menjadi ancaman terbesar bagi bangsa iblis. Jika dia dibiarkan hidup dan terus bertambah kuat. Tebasan elang neraka membelah langit. Ignis langsung menebaskan golok elang neraka ke arah Heilong. Api hitam berbentuk cakar burung elang berukuran raksasa dengan kukunya yang sangat tajam dan diselimuti api yang sangat panas, langsung muncul dari golok pusaka milik Ignis dan pergi menuju ke arah Heilong. Heilong bisa merasakan ada tekanan energi api yang sangat kuat sedang menuju ke arahnya. Namun, dia tidak bisa membalikkan tubuhnya karena jurus pedang racun api sebentar lagi siap untuk digunakan. Gunakanlah baju perang naga eternal pemberianku. Baju perang itu seharusnya bisa meredam kekuatan api kegelapan dari serangan yang dilakukan Ignis. Tapi, baju perang itu hanya bisa kau gunakan dalam waktu kurang dari 1 menit karena kau belum memiliki elemen kegelapan di dalam dantianmu. Suara Dao Suelian tiba-tiba muncul dari dalam dunia jiwa Heilong dan langsung memberikan perintah pada Heilong. Heilong segera membayangkan baju perang naga eternal sambil menyebut nama benda pusaka itu dengan suara lirih. Tubuh Heilong mulai diselimuti dengan aura energi kegelapan yang sangat kuat ketika dia memanggil nama baju perang naga eternal. Energi kegelapan itu kemudian memadat dan berubah menjadi baju perang naga eternal. Lagi-lagi Ignis dibuat terkejut dengan sesuatu yang muncul dari tubuh Heilong. Dia bahkan memiliki baju pelindung yang pernah dimiliki oleh putri dari Raja Iblis dunia bawah. Siapa sebenarnya identitas dari manusia itu? Gumam Ignis dalam hati. Serangan Ignis terus mendekati tubuh Heilong dan akhirnya menghantam baju perang yang dipakai Heilong. Bam! Suara dentuman yang sangat keras terdengar. Dan kepulan asap tebal langsung menutupi tubuh Heilong. Apakah seranganku berhasil membunuhnya? Ignis bertanya-tanya dalam hatinya. Karena serangan ini adalah jurus api terhebat yang dia miliki. Dia tidak pernah menggunakan jurus ini sebelumnya kecuali dalam keadaan terdesak. Namun, jurus yang digunakan Ignis ternyata gagal untuk membunuh Heilong. Sebab, dia bisa melihat Heilong tetap berdiri di tempatnya seperti tidak terjadi apa-apa setelah kepulan asap itu menghilang. Sial, baju perlindungan itu ternyata memiliki kemampuan untuk menyerap energi kegelapan. Pantas saja kekuatan dari jurus apiku menjadi sangat lemah. Kenapa senjata pusaka itu malah berpihak pada bangsa manusia? Gerutu Ignis kesal karena salah satu senjata pusaka yang dimiliki oleh bangsa iblis ternyata berada di tangan seorang manusia. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Ignis karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana Heilong bisa mendapatkan baju perang naga eternal yang seharusnya ikut menghilang saat putri Dao Suelian meninggal. Baju perang naga eternal yang ada di tubuh Heilong langsung menghilang dan kembali ke dalam dunia jiwanya setelah menerima serang dari jurus api Ignis. Ternyata kemampuan istimewa dari baju perang naga eternal adalah benar. Untung saja Dao Suelian memberitahuku untuk memakai baju perang itu di saat yang tepat. Heilong kembali memusatkan pikirannya untuk memperkuat pedang api dari jurus pedang racun api. Dia langsung menebaskan pedang bintang api ke bola kegelapan itu setelah semua pedang api berukuran kecil itu telah membara seperti lava gunung berapi. Pedang racun api. Slash, slash. Ratusan pedang api berukuran sebesar jarum itu mulai menyerang bola kegelapan raksasa yang merupakan pelindung dari tangan naga berwarna hitam pekat yang menangkap roh Long Bai. Boom, boom, boom. Ledakan beruntun mulai terjadi di permukaan bola kegelapan dan meninggalkan ratusan lubang yang semakin lama berubah menjadi retakan-retakan yang sangat panjang. Krek, piar, bola kegelapan itu akhirnya hancur berkeping-keping setelah retakan-retakan itu saling menyatu.
Piramida raksasa berwarna hitam pekat akhirnya muncul di depan Heilong. Dan di tengah-tengah piramida itu terdapat roh Long Bai yang kedua tangan diikat dengan sebuah rantai berwarna hitam. Piramida berwarna hitam pekat ini adalah tangan naga raksasa berwarna hitam yang telah menangkap roh Long Bai beberapa saat yang lalu. Heilong kemudian mengangkat pedang bintang api dengan kedua tangannya menghadap ke langit. Karena dia harus menggunakan energi api yang lebih besar dari biasanya. Sebab, piramida yang mengurung roh Long Bai ini memiliki lapisan pelindung yang sangat keras. Heilong mulai memasukkan energi api dan energi angin dalam jumlah yang sangat besar ke dalam pedang bintang api sampai membuat pedang pusaka itu menjadi bergetar. Aura energi api dan energi angin yang sangat dahsyat langsung memancar dari pedang bintang api. Pancaran aura ini membuat pusaran angin bercampur dengan api berputar-putar di sekeliling Heilong. Pedang api membelah angkasa. Heilong langsung menebaskan pedangnya yang sudah diselimuti dengan aura energi api dan angin yang sangat kuat ke piramida berwarna hitam pekat itu. Boom! Gabungan antara energi api dan energi angin yang sangat kuat itu, langsung membentuk sebuah bulan sabit berwarna putih yang membawa hawa panas yang sangat mengerikan. Bulan sabit berwarna putih itu terus menghantam piramida berwarna hitam pekat itu tanpa ampun dan mulai melelehkan permukaan piramida yang sangat keras seperti kulit seekor naga berusia ribuan tahun. Semakin lama permukaan piramida yang berhasil dilelehkan oleh energi api dan angin yang berbentuk bulan sabit itu menjadi semakin dalam. Setelah beberapa menit, piramida berwarna hitam pekat itu akhirnya berhasil dibelah menjadi dua bagian oleh jurus milik Heilong. Roh Long Bai akhirnya berhasil keluar. Namun, roh itu melesat jatuh ke bawah dengan kecepatan tinggi karena Long Bai belum menguasai kemampuan untuk terbang meskipun dia berada dalam wujud roh. Heilong segera terbang melesat dengan kecepatan tinggi menggunakan kedua sayapnya untuk menangkap roh Long Bai. Ignis tidak tinggal diam. Dia memusatkan energi kegelapan miliknya ke dalam kedua sayapnya agar kecepatannya saat terbang menjadi semakin bertambah. Ignis segera terbang ke bawah menyusul Heilong untuk menghalangi dia menyelamatkan roh Long Bai. Dalam sekejap, Ignis sudah berada di samping Heilong yang sudah terbang dengan kecepatan tinggi. Pertarungan antara mereka berdua kembali terjadi. Mereka berdua saling melemparkan tinju masing-masing sambil terbang. Bab 422. Kitab itu mulai bersinar kembali. Minggir kau patriark klan iblis, jangan menggangguku, seru Heilong kesal sambil terus menyerang Ignis yang terbang di sebelahnya. Kau pikir aku akan membiarkanmu menyelamatkan roh itu dan membawanya pergi? Jangan bermimpi. Roh itu sangat penting bagi kami karena dia akan menjadi kunci dari rencana kami yang selanjutnya, balas Ignis. Rencana. Heilong menjadi sangat penasaran dengan rencana yang dimiliki oleh bangsa iblis. Kenapa mereka harus mengambil roh Long Bai untuk bisa menjalankan rencana yang telah mereka susun? Padahal mereka tahu dengan sangat jelas bahwa mengambil roh seseorang itu bukanlah hal yang mudah, apalagi orang itu adalah seorang kultivator. Namun, Heilong tidak bisa bertanya pada Ignis karena dia pasti tidak akan menjawab pertanyaan itu. Sebab, rencana yang sedang mereka susun pasti berhubungan dengan tujuan mereka untuk merebut kekuasaan planet Dreamland ini dari tangan bangsa manusia. Yang bisa dilakukan Heilong sekarang adalah segera menyelamatkan roh Long Bai dan mengembalikan roh itu ke dalam tubuhnya agar bangsa iblis tidak bisa lagi mengambil roh itu. Hosh! Heilong lalu menambahkan energi angin ke dalam kedua sayap galene yang ada di punggungnya. Kecepatannya saat terbang menjadi bertambah hingga bisa menyaingi kecepatan terbang Ignis. Ternyata kau bisa juga menambah kecepatanmu saat terbang. Tapi, hal itu tidak akan berlangsung lama, ucap Ignis menyeringai. Ignis kemudian menggerakkan golok elang neraka ke depan dan langsung menebaskan golok pusaka itu ke arah punggung Heilong. Dia sengaja mengincar kedua sayap yang ada di punggung Heilong agar Heilong langsung terjatuh dari ketinggian dan mati. Tebasan api hitam membelah laut. Api hitam berbentuk bulan sabit yang memancar hawa panas yang sangat mengerikan langsung muncul dari golok elang neraka dan menghantam sayap sebelah kiri Heilong. Boom! Sayap sebelah kiri Heilong langsung terbakar dan keseimbangannya saat terbang menjadi goyah. Dia langsung terbang berputar-putar dan menukik tajam ke arah bawah seperti sebuah pesawat yang kehilangan kendali. Heilong tidak ingin menyerah karena hanya tinggal sedikit lagi, dia akan bisa meraih roh Long Bai dan bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun caranya aku harus bisa memadamkan api hitam yang membakar sayapku dan mengembalikan keseimbanganku saat terbang. Hanya tinggal sedikit lagi maka aku bisa menyelamatkan Long Bai. Aku tidak bisa menyerah di sini. Sebab, jika mereka sampai berhasil menjalankan rencana maka planet ini akan berada dalam bahaya, ucap Heilong sambil merentangkan tangan kirinya.
Heilong kembali mengeluarkan pedang penguasa laut di tangan kirinya dan mengarahkan pedang pusaka itu ke belakang hingga berhasil menempel di atas sayap sebelah kirinya. Energi air yang memancar dari pedang penguasa laut langsung memadamkan api hitam yang membakar sayap itu. Namun, sayap itu tetap tidak bisa digunakan karena sebagian besar bulunya sudah habis terbakar. Heilong akhirnya bisa menyumbangkan kembali tubuhnya. Namun, dia terpaksa harus terbang dengan menggunakan satu sayap. Hal ini menyebabkan kecepatannya saat terbang menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ignis terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan akhirnya bisa melewati Heilong yang baru saja bisa menyeimbangkan tubuhnya. Ignis lalu menoleh ke belakang dan mengejek Heilong. Kecepatan terbangmu sekarang menjadi semakin lambat seperti seekor siput. Lupakanlah untuk menyelamatkan roh ini karena kau tidak akan pernah bisa menyusulku. Sepertinya keberuntunganmu telah hilang. Haha. Heilong tetap terbang dengan sekuat tenaga untuk mengejar Ignis menuju ke tempat Long Bai terjatuh yang sebentar lagi hampir menghantam tanah. Tapi, perbedaan jarak mereka berdua menjadi semakin jauh. Dia lalu berhenti sejenak dan memasukkan rohnya ke dalam dunia jiwanya untuk melihat keadaan di dalam sana, mungkin saja ada sesuatu di sana yang bisa membantunya saat ini. Di dalam dunia jiwanya, Heilong bisa melihat gremlin yang sedang tertidur di dalam gelembung air dengan tubuh yang dipenuhi luka. Gelembung air ini adalah bentuk dari teknik restorasi jiwa yang ada di dalam dunia jiwa Heilong. Gelembung air ini bisa menyembuhkan luka siapapun yang berada di dalam gelembung itu. Namun, rentang waktu pemilihannya tergantung dari seberapa parah luka yang dia dapat. Gremlin ternyata belum pulih. Aku tidak bisa meminta bantuannya sekarang. Lalu bagaimana caraku untuk bisa menyelamatkan Long Bai? Heilong terus melihat ke dalam dunia jiwanya. Dia bisa melihat semua roh senjata miliknya tapi roh senjata itu tidak bisa membantunya saat ini. Akhirnya Heilong bisa melihat Li Ziqi, Dao Suelian dan Galene di puncak gunung es yang ada di dalam dunia jiwanya. Li Ziqi yang merasakan kehadiran Heilong langsung melirik ke atas. Ada arah kamu datang kemari. Bukankah kamu seharusnya masih berada di dalam pertarungan melawan Ignis? Tanya Li Ziqi dingin. Aku kesulitan untuk mengejar Ignis karena salah satu sayap yang diberikan berhasil dibakar oleh jurus api hitam milik Ignis, jawab Heilong. Li Ziqi mengerutkan keningnya seperti sedang berpikir. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada di antara kami yang bisa membantumu saat ini karena kau tahu dengan sangat jelas bahwa kami hanya bisa keluar di tempat-tempat tertentu saja. Heilong akhirnya ingat dengan ucapan Li Ziqi saat mereka berdua baru saja bertemu. Dan Dao Suelian pun juga mengatakan hal yang sama. Heilong akhirnya teringat dengan pesawat Max Lightning. Guru, apakah aku bisa menggunakan pesawat Max Lightning dalam sebuah pertarungan? Tidak, jawab Li Ziqi. Kenapa? Lanjut Heilong bertanya. Sebenarnya pesawat itu aku fokuskan untuk melatih kultivasimu. Di dalam pesawat itu ada banyak sekali kitab ilmu bela diri dari alam dewa. Di sana juga ada banyak sekali benda pusaka yang mungkin akan berguna bagi dirimu. Lagi pula kemampuan yang kau miliki sekarang belum cukup untuk melindungi pesawat itu. Coba kau bayangkan bagaimana jadinya jika Dark Eteros tiba-tiba muncul saat kau menggunakan pesawat itu dan merebut pesawat itu dari tanganmu. Penjelasan dari Li Ziqi ini langsung membuka pikiran Heilong bahwa dia tidak bisa menggunakan pesawat ini sembarangan karena di dalam pesawat itu banyak sekali benda-benda pusaka yang berasal dari alam dewa. Heilong langsung keluar dan menghentikan pengamatannya di dalam dunia jiwa miliknya. Galene langsung bersuara setelah merasakan bahwa Heilong sudah benar-benar tidak lagi mengamati dunia jiwa ini. Putri, kenapa kau berbohong pada pemuda itu? Sebenarnya kau bisa keluar dimanapun kau mau karena segel yang digunakan dewa tertinggi untuk menghukummu tidak memiliki kutukan seperti itu. Aku harus melakukan hal itu agar dia tidak selalu bergantung pada kekuatanku ketika sedang bertarung. Karena hal itu bisa memperlambat jalannya untuk kembali menjadi seorang dewa, jawab Li Ziqi. Galene bisa mengerti dan tidak bertanya lebih jauh lagi. Heilong yang keluar dari dunia jiwa miliknya dengan tangan hampa akhirnya berpikir keras untuk dapat menyusul Ignis. Karena jarak antara Ignis dan roh Long Bai sudah semakin dekat. Tinggal 20 meter lagi dia sampai ke tempat Long Bai. Aku harus cepat menemukan cara untuk menyusulnya. Jika tidak maka dia akan berhasil membawa roh Long Bai pergi dari tempat ini. Tiba-tiba Heilong merasakan kitab pedang tubuh bintang yang ada di dalam dunia pikirannya bergetar dengan sangat kuat dan kembali memancarkan sinar berwarna emas. Heilong langsung tersenyum karena ini adalah pertanda yang sangat baik. Apakah kitab pedang 7 bintang akan menunjukkan jurus pedang yang keempat padaku? Bab 423. Pedang Lautan Panas mengguncang langit.
Getaran pada kitab pedang 7 bintang menjadi semakin kuat dan membuat dunia pikiran Heilong menjadi berguncang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa guncangan dari kitab pedang 7 bintang lebih kuat dari biasanya? Tidak seperti saat ketiga jurus yang sebelumnya muncul, gumam Heilong dalam hati. Heilong langsung pergi ke dalam dunia pikirannya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, tanpa memperhatikan daerah di sekitarnya. Lagi-lagi anak melakukan hal sangat ceroboh. Apakah dia lupa bahwa saat dia sedang bertarung dengan Patriark Klan Iblis, ucap Li Ziki dari dalam dunia jiwa Heilong. Li Ziki langsung membuat sebuah medan pelindung yang sangat kuat di sekitar tubuh Heilong. Sebab, tubuh Heilong saat ini sangat rentan untuk mendapatkan serangan. Untung saja saat ini Ignis sedang fokus terbang menuju ke arah roh Long Bao terjatuh, jadi dia mengabaikan apa yang sedang dilakukan Heilong. Di dalam dunia pikirannya, Heilong bisa melihat kitab pedang 7 bintang melayang-layang di sana. Aura cahaya berwarna emas yang memancar dari kitab itu ternyata mengandung tekanan kekuatan yang sangat luar biasa hingga mampu mengguncang seluruh isi dunia pikirannya. Heilong mencoba mendekati kitab itu dengan langkah kaki yang terasa sedikit berat karena dia juga harus menahan tekanan dari cahaya emas itu. Selangkah demi selangkah akhirnya Heilong berhasil mendekati kitab pedang 7 bintang dan mencoba untuk meraih kitab itu. Saat tangan kanannya hampir menyentuh kitab itu, tiba-tiba kitab itu terbuka dan memunculkan beberapa huruf tulisan berwarna emas yang melayang-layang di udara. Heilong lalu membaca setiap huruf berwarna emas itu dengan penuh konsentrasi untuk memahami makna dari setiap kata-kata yang terbentuk dari huruf itu. Api dan air adalah dua buah elemen yang saling berlawanan. Tapi, kedua elemen itu akan menjadi kekuatan penghancur yang sangat dahsyat jika bisa saling menyatu. Yang satu memiliki tekanan penghancur yang sangat kuat sedangkan yang satunya memiliki suhu penghancur yang sangat mengerikan. Gunakanlah pemahamanmu tentang setiap elemen yang ada di dunia ini untuk bisa menggabungkan kedua kekuatan yang sangat dahsyat ini. Tulisan-tulisan berwarna emas itu kemudian berubah menjadi gerakan-gerakan sebuah jurus. Heilong mulai mempelajari gerakan-gerakan dari jurus itu sambil mempraktekkannya agar dia bisa lebih cepat menguasai jurus ini. Hanya dengan sekali coba saja dia sudah berhasil menguasai semua gerakan dari jurus ini. Entah kenapa sepertinya aku pernah menggunakan jurus ini sebelumnya. Jurus ini seperti sudah menyatu dengan pikiranku sehingga aku bisa dengan mudah menguasainya. Ketiga jurus yang sebelumnya juga memiliki kesan yang sama ketika aku pertama kali melihatnya. Kitab pedang 7 bintang ini menyimpan misteri tersendiri bagi Heilong karena kitab ini juga tiba-tiba muncul di dalam dunia pikirannya melalui perantara sebuah bola cahaya yang sangat misterius. Dan jurus-jurus yang ada di dalamnya juga sangat mudah untuk dia pelajari. Dia selalu bisa menguasai jurus yang ada di dalam kitab pedang 7 bintang hanya dengan sekali coba saja. Namun, saat dia akan mengajarkan jurus ini pada orang lain, termasuk Lin Chongwei yang selama beberapa tahun menemaninya berlatih di dalam dunia gerbang waktu. Lin Chongwei sama sekali tidak bisa memahami satu kata pun dari jurus yang ada di dalam kitab pedang 7 bintang. Lin Chongwei selalu mengatakan bahwa jurus ini terlalu sulit untuk dipahami karena setiap kata yang membentuk jurus itu terlalu rumit. Padahal dia sudah lama menjadi seorang kultivator. Tapi Heilong sadar bahwa dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengungkap misteri itu. Heilong memutuskan untuk langsung keluar dari dalam dunia pikirannya karena dia harus segera menyelamatkan roh Long Bai sebelum Ignis berhasil mengambilnya. Heilong akhirnya keluar dari dalam dunia pikirannya. Saat ini dia terbang dengan menggunakan satu sayap sambil menggenggam dua pedang pusaka di tangannya. Di tangan kanan ada pedang bintang api, sedangkan di tangan kiri ada pedang penguasa laut. Dia menatap tajam ke arah Ignis yang hanya kurang 5 meter lagi berhasil mencapai tempat roh Long Bai berada. Ignis! Teriak Heilong dengan suara lantang. Teriakan Heilong ini membuat Ignis terkejut karena selama ini tidak ada yang berani memanggil namanya selain Dark Eteros. Ignis langsung berhenti dan menoleh ke belakang. Ada apa bocah? Berani sekali kau memanggil namaku. Aku akan segera menghabisimu setelah aku berhasil mengambil roh ini. Ignis kembali memalingkan tubuhnya dari Heilong dan mencoba mengejar roh Long Bai yang sudah berjarak 20 meter dari atas tanah. Namun, Ignis tiba-tiba merasakan tekanan energi yang sangat kuat berasal dari arah belakang. Dia kembali membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Heilong dan melihat Heilong sedang mengangkat kedua pedang pusaka miliknya ke atas. Apa yang akan dia lakukan dengan kedua pedang pusaka itu? Apakah dia tidak sadar bahwa kedua pedang pusaka yang ada di tangannya memiliki elemen yang berlawanan? Kekuatan dari kedua pedang pusaka itu akan langsung menghilang saat kedua pedang pusaka saling berdekatan.
Sepertinya penilaianku terhadapnya terlalu tinggi. Dia bahkan tidak mengetahui kelemahan dari masing-masing elemen, ucap Ignis meremehkan. Heilong mulai mendekatkan kedua pedang pusaka yang ada di tangannya secara perlahan dengan tetap mempertahankan posisi kedua pedang pusaka itu menghadap ke langit. Aura energi air dan energi api yang sama-sama kuat, menciptakan kabut tebal yang menutupi daerah di sekitar Heilong. Secara perlahan kedua energi itu mulai saling menyatu dan kedua pedang pusaka itu akhirnya menempel secara sempurna. Apa? Ignis menjadi sangat terkejut saat melihat kedua energi yang ada di kedua pedang pusaka milik Heilong tidak menghilang, tapi menjadi semakin kuat. Tekanan energi dari kedua pedang pusaka milik Heilong ini bahkan sanggup membuat tubuh Ignis menjadi bergetar. Heilong menyeringai dan menatap Ignis dengan dingin. Sepertinya yang akan mati duluan adalah kau dan bukan aku. Apakah kau sudah siap untuk menerima kematianmu? Heilong lalu mengayunkan kedua pedang pusaka miliknya ke arah bawah tepat menuju ke arah Ignis. Pedang lautan panas mengguncang langit. Ombak tsunami raksasa langsung muncul di depan Heilong saat dia menebaskan pedangnya ke arah Ignis. Ombak tsunami ini berbeda dari ombak yang terbentuk dari teknik 9 pedang air karena energi api yang sangat kuat memancar dari permukaan ombak ini. Gabungan dari kedua elemen ini telah menciptakan sebuah ombak tsunami yang bisa merobohkan apapun yang menghalanginya dan memiliki hawa panas dari sebuah api yang bisa melelehkan apapun yang dia lewati. Tubuh Ignis menjadi bergetar ketakutan saat ombak panas dari jurus Heilong mulai mendekati tubuhnya. Tekanan kekuatan sebesar itu tidak mungkin bisa aku tahan. Sepertinya aku harus segera meninggalkan tempat ini sebelum ombak itu membunuhku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Ignis. Suara ini seperti ditujukan khusus untuk dirinya. Pergilah dari tempat ini secepat mungkin. Karena aku masih membutuhkanmu untuk hidup. Biarkan aku yang menyelesaikan semua urusan di sini. Dan segera siapkan ritual untuk membangkitkan Jenderal Iblis Ketujuh. Ignis bisa mengenali suara ini karena ini adalah suara Dark Eteros. Baik yang mulia, saya akan segera meninggalkan tempat ini. Dan melaksanakan semua perintah yang mulia. Ignis mulai menggambar simbol sihir untuk membuat sebuah gerbang teleportasi. Dia langsung masuk ke dalam gerbang teleportasi itu sesaat sebelum ombak panas itu menghantam tubuhnya. Namun, dia sedikit terlambat dan kedua kakinya berhasil diterjang oleh ombak panas dari jurus pedang Heilong. Kedua kaki Ignis langsung menghilang seperti disambar oleh api neraka. Medan pelindung yang dia buat untuk melindungi tubuhnya, sama sekali tidak bisa menahan kekuatan dari serangan Heilong ini. Kurang ajar kau bocah. Aku pasti akan membalasmu karena kau telah menghilangkan kedua kakiku, ancam Ignis dengan sedikit kesakitan. Gerbang teleportasi itu akhirnya menghilang setelah Ignis berhasil masuk ke dalam dan melarikan diri. Bab 424. Akhir pertempuran, The End. Akhirnya dia berhasil aku kalahkan. Mudah-mudahan dia tidak memerintahkan para jenderal iblis miliknya untuk menyerang tempat ini karena semua kekuatanku sudah hampir habis. Heilong segera menyimpan kedua pedang pusaka miliknya ke dalam dunia jiwanya. Lalu melesat terbang ke arah roh Long Bai. Hanya dalam hitungan detik saja dia sudah berhasil mendekati roh Long Bai karena sudah tidak ada lagi yang mengganggunya saat dia terbang. Heilong lalu mengulurkan tangan kanannya sambil berteriak. Cepat pegang tanganku sebelum tubuhmu menghantam tanah. Hanya tinggal 5 meter lagi, maka roh Long Bai akan benar-benar menghantam tanah. Aku adalah sebuah roh saat ini. Jadi tidak akan berpengaruh apa-apa padaku jika aku jatuh dan menghantam tanah. Karena tubuh ini sama sekali tidak akan terluka. Sebab, tubuh roh ini bisa menembus benda fana. Kenapa kau terlihat begitu khawatir? Jawab Long Bai tersenyum santai seperti sama sekali tidak ada beban. Long Bai sama sekali tidak tahu kenapa Heilong menjadi sangat khawatir padahal dia seharusnya yang palingan bahwa sebuah roh tidak akan terluka hanya karena jatuh dari ketinggian. Sebab, dia sebelumnya sudah pernah meninggal. Lalu bagaimana jika kau terus melesat turun sampai ke dunia bawah? Apakah kau mau hidup bersama bangsa iblis? Balas Heilong. Dunia bawah. Ucap Long Bai terkejut. Long Bai langsung teringat bahwa ada dunia lain selain dunia manusia. Dan sebuah roh yang tidak bisa terbang, bisa saja terjatuh sampai menembus dunia bawah. Apalagi tubuh elemen air dari jurus pembelah raga juga sudah hancur saat dia diterkam oleh tangan naga raksasa berwarna hitam pekat itu. Long Bai segera mengulurkan tangannya ke arah Heilong. Namun, dua buah tangan naga raksasa kembali muncul dan mengejutkan mereka berdua. Kedua tangan naga raksasa itu kali ini muncul dari dalam tanah. Yang satu menggenggam roh Long Bai dan menariknya masuk ke dalam tanah. Sedangkan yang satu menghantam Heilong dan melemparkan tubuhnya sampai terpental sangat jauh.
Long Bai terus meronta-ronta berusaha keras melepaskan tubuhnya dari cengkraman tangan naga raksasa itu. Namun, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan cengkraman itu. Sial, cepat lepaskan aku. Aku tidak ingin ikut denganmu pergi ke dunia bawah karena aku adalah seorang manusia, seru Heilong. Roh Long Bai terus melakukan perlawanan sampai akhirnya tangan naga raksasa yang tadinya menyerang Heilong, sekarang berbalik menyerang benang merah yang menghubungkan antara roh dan tubuhnya. Tidak, jangan hancurkan itu. Heilong dan Long Bai langsung berteriak secara bersamaan saat tangan naga raksasa berwarna hitam pekat itu menyerang benang aura roh mereka berdua. Namun, ada yang lebih membuat mereka berdua terkejut yaitu bagaimana bisa tangan naga raksasa itu mengetahui letak benang aura roh mereka berdua. Padahal benang aura roh itu seharusnya tidak bisa dilihat oleh makhluk hidup biasa. Hanya sekelas dewa saja yang seharusnya bisa melihat sebuah benang aura roh. Hus! Api berwarna hitam pekat yang sangat panas langsung muncul dari tangan naga raksasa itu dan membakar benang aura roh milik Heilong dan Long Bai. Kesadaran Heilong dan Long Bai langsung menghilang saat benang aura roh mereka berdua hancur. Mereka berdua kembali terjatuh dalam keadaan koma. Tangan naga raksasa itu langsung membawa roh Long Bai masuk ke dalam tanah dan akhirnya menghilang. Sedangkan tubuh Heilong terjatuh di depan Long Bao, Long Yuyin dan Sen Aizi. Long Yuyin langsung berjalan menghampiri tubuh putranya yang sedang tergeletak di tanah dan menaruhnya di dalam pangkuannya. Dia kemudian memandang Long Bao dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Suami, apa yang seharusnya kita lakukan? Sepertinya putra kita jatuh ke dalam keadaan koma, tanya Long Yuyin cemas. Kita bawa saja dia ke kediaman Divine Beast Seiryu. Seharusnya dia memiliki cara untuk menyelamatkan putra kita, jawab Long Bao. Tidak, saat ini Divine Beast Seiryu sedang kehabisan tenaga karena dia baru saja bertarung dengan Raja Iblis dunia bawah. Divine Beast Seiryu tidak akan bisa berbuat apapun untuk menolongnya, sahut Sen Aizi tiba-tiba. Long Yuyin segera melirik Sen Aizi karena dia merasa Sen Aizi tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan putranya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu pasti tahu bagaimana cara menyelamatkan putraku karena kamu memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Lebih baik sekarang kita bawa saja dia ke benua selatan karena Divine Beast Suzaku adalah salah satu Divine Beast yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan kehidupan seseorang dengan menggunakan api Phoenix miliknya, jawab Sen Aizi. Baik kalau begitu mari kita pergi ke benua selatan. Dengan kemampuan kita sekarang, kita bisa terbang ke benua selatan dengan kecepatan tinggi dan sampai dalam waktu 1 hari, seru Long Bao. Au, roar, tiba-tiba Gremlin keluar dari dunia jiwa Heilong tanpa ada yang memanggilnya. Sepertinya, niat kuat dari Gremlin untuk menyelamatkan tuannya membuatnya mampu keluar dari dunia jiwa Heilong tanpa perantara segel pemanggil bis. Gremlin lalu membungkukkan badannya di depan mereka seperti memberi tanda agar mereka naik ke punggungnya. Sepertinya bis kontrak milik putramu ingin mengantar kita ke benua selatan. Ayo kita segera naik karena kita tidak memiliki banyak waktu lagi, ajak Sen Aizi mereka bertiga lalu membawa tubuh Heilong naik ke punggung Gremlin dan pergi menuju ke benua selatan. Dao Suelian melirik Li Ziki. Kakak, kenapa kau melarang kami untuk menolong Heilong? Padahal kakak tahu bahwa seorang manusia akan mati jika benang aura roh mereka terputus atau hancur. Benar, Putri. Aku juga bertanya-tanya tentang hal itu. Jika pemuda itu sampai mati, maka dunia jiwa ini akan hancur beserta dengan seluruh isinya, sahut Galene. Li Ziki langsung tersenyum. Dia tidak akan mati, tetapi dia akan bangkit dengan kekuatan yang baru. Dan tentu saja kekuatan itu akan membuatnya menjadi semakin kuat. Bagaimana Putri bisa seyakin itu? Balas Galene. Karena dia adalah reinkarnasi Li Xuan dan manusia pilihan Sang Pencipta. Dia tidak akan mati sebelum tugasnya selesai. Lagi pula kalian harus bisa merasakan bahwa dunia jiwanya sama sekali tidak mengalami kerusakan. Tapi, lapisan yang melindungi dunia jiwa ini menjadi semakin kuat, jawab Li Ziki sambil menunjuk ke atas. Dao Suelian dan Galene langsung melihat ke arah langit dunia jiwa Heilong. Mereka bisa melihat cahaya berwarna abu-abu yang menjadi atmosfer dunia jiwa ini menjadi semakin tebal dan mulai mengeluarkan sinar yang memancarkan energi kehidupan yang sangat kuat. Jurang kegelapan. Benua tengah. Portal teleportasi yang dibuat Ignis ternyata menuju ke kerajaan klan iblis. Dia segala memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah kolam yang airnya berwarna hitam pekat. Air danau ini berasal dari danau kelahiran iblis yang berada di dunia bawah. Dalam sekejap semua luka yang ada di tubuh Ignis telah berhasil disembuhkan oleh hawa iblis yang berada di dalam kolam itu.
Termasuk dua buah kakinya yang telah menghilang, sekarang berhasil tumbuh kembali setelah dia memasukkan tubuhnya ke kolam itu. Sial, suatu saat nanti aku pasti akan mencari pemuda itu dan membalas penghinaan ini, ucap Ignis keluar dari kolam itu. Ignis lalu pergi ke ruangan di mana dia akan membangkitkan Jenderal Iblis ketujuh yaitu Jenderal Iblis Bailong. Setelah 5 menit berjalan, Ignis akhirnya sampai di sebuah ruangan yang sangat luas. Di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah peti berwarna perak yang terbang di atas sebuah simbol sihir yang sangat besar. Di sana juga ada Dark Eteros yang sudah lama menantikan kedatangannya. Dark Eteros kemudian memberikan perintah pada Ignis. Cepat kau segera masukkan sedikit darahmu ke mulut Jenderal Iblis Bailong agar aku bisa memulai teknik kebangkitan iblis untuk menghidupkannya kembali. Ignis segera memasukkan sedikit darah yang ada di tangan kanannya ke mulut Jenderal Iblis Bailong. Dark Eteros mulai menggerakkan tangan kanannya yang sudah dipenuhi dengan energi kegelapan yang sangat kuat untuk membuat simbol sihir. Dia mulai membuat sebuah simbol sihir berbentuk pentagram dengan gambar naga di tengahnya, lalu meletakkan simbol sihir itu di atas peti mati perak Jenderal Iblis Bailong. Simbol sihir itu terus berputar-putar di atas langit-langit ruangan dan kemudian mengeluarkan cahaya berwarna ungu yang langsung menyinari tubuh Jenderal Iblis Bailong. Tubuh Jenderal Bailong perlahan-lahan terbang ke atas mendekati simbol sihir itu dan berhenti tepat di tengah-tengah. Dark Eteros kemudian menggunakan tangan kirinya untuk memindahkan peti mati berwarna perak itu ke samping. Simbol sihir berbentuk heksagram yang tadinya berada di bawah peti mati berwarna perak, langsung menyinari tubuh Jenderal Iblis Bailong dengan cahaya berwarna emas. Kedua cahaya yang muncul dari kedua simbol sihir yang ada di atas dan di bawah tubuh Jenderal Iblis Bailong terus berputar-putar dan menyinari tubuh Jenderal Iblis Bailong. Kedua cahaya itu mulai memperbaiki semua organ-organ tubuh Jenderal Iblis Bailong yang telah rusak akibat pertempuran besar antara dewa dan iblis yang menyebabkan kematiannya. Saat itu dia tidak bisa dibangkitkan karena para dewa juga telah menghancurkan rohnya. Untung saja dia sempat menyimpan ingatannya di dunia bawah melalui sebuah benda pusaka yang dimiliki Raja Iblis Daogi. Beberapa menit kemudian semua organ-organ tubuh Jenderal Iblis Bailong sudah berhasil disembuhkan. Dark Eteros kemudian mengeluarkan roh Long Bai dan ingatan Jenderal Iblis Bailong. Lalu memasukkannya ke dalam tubuh Jenderal Iblis Bailong. Jenderal Iblis Bailong akhirnya berhasil dibangkitlah kembali. Dia mulai membuka matanya dan langsung bersujud di depan Dark Eteros. Jenderal Iblis Bailong bersumpah setia kepada Raja Iblis Dark Eteros. Aku akan selalu mematuhi perintah dari Yang Mulia meskipun aku harus mengorbankan nyawaku. Dark Eteros kemudian tertawa terbahak-bahak dan suaranya terdengar sangat mengerikan. Haha, akhirnya aku berhasil mengumpulkan kembali ketujuh Jenderal Iblis. Sebentar lagi aku akan memulai penyerangan besar-besaran untuk merebut dunia tengah ini dari tangan bangsa manusia. Vol 3. 7 Jenderal Iblis. Ekstra bab tanda pagar tangan bagai pedang, part 1. Kisah ini terjadi ketika Heilong menjalankan latihan tertutup di dalam pesawat Max Lightning bersama dengan Lin Chongwei dan Lin Meilin. Tepatnya setelah dia berduel dengan Li Ziqi dalam latih tanding antara guru dan murid. Di akhir pertarungan, Li Ziqi menggunakan teknik bintang kejora tingkat keempat untuk memperkuat tubuh dan titik-titik meridian yang ada di tubuh Heilong. Sejak Li Ziqi menggunakan formasi bintang kejora tingkat keempat, aura yang memancar dari tubuh Heilong terus meledak-ledak. Bahkan dia merasa bahwa dantiannya serasa mau pecah jika dia tidak segera menstabilkan energi murni yang ada di dalam tubuhnya. Dia akhirnya memutuskan untuk duduk dan mulai bermeditasi. Selama 1 bulan penuh, Heilong menghabiskan waktunya untuk bermeditasi. Dan usahanya ini ternyata tidak sia-sia. Energi murni yang ada di dalam tubuhnya secara perlahan mulai stabil dan aura yang memancar dari tubuhnya mulai normal kembali. Heilong akhirnya membuka matanya dan mengakhiri meditasi setelah dia berhasil menstabilkan auranya. Akan tetapi, dia menjadi sangat terkejut ketika melihat Li Ziqi telah berdiri di depannya sambil membawa pedang di tangan kanannya. Apakah guru ingin berduel melawanku? Tanya Heilong menatap tajam ke arah Li Ziqi. Tapi, yang dilihat Heilong ternyata bukan wajah Li Ziqi, melainkan bagian tubuh Li Ziqi yang selama ini selalu membuatnya berakhir dengan sebuah tamparan. Li Ziqi terlihat sangat merah ketika mengetahui Heilong sedang memperhatikan salah satu bagian tubuhnya dengan tatapan yang tidak sopan. Dia langsung mengarahkan pedangnya ke arah mata kanan Heilong. Ternyata kau masih belum berubah juga, padahal aku sudah menghajarmu berkali-kali. Apakah aku harus memaksa benda ini keluar dari tempatnya agar kau tidak bisa melihatku lagi? Ancam Li Ziqi. Tidak, jangan lakukan itu, guru.
Jika aku tidak memiliki mata, lalu bagaimana caraku untuk mempelajari sebuah kitab? Jawab Heilong gugup. Sejak kapan kau menggunakan mata untuk membaca kitab? Selama ini, setiap jurus yang kau pelajari selalu dimasukkan langsung ke dalam pikiranmu. Hanya jurus pedang elemen api saja yang kau pelajari dengan membaca sebuah kitab. Tapi kau jangan khawatir karena aku bisa memasukkan jurus itu langsung ke dalam pikiranmu. Heilong tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar ucapan Li Ziqi. Mau tidak mau, dia terpaksa harus mencari sebuah alasan lain dan alasan itu harus terdengar masuk akal agar Li Ziqi percaya dan tidak jadi menyerangnya karena Li Ziqi terlihat benar-benar marah sekarang. Perjalananku masih panjang. Aku masih harus mengembara ke berbagai tempat agar kemampuan ilmu bela diriku semakin meningkat. Jika aku tidak bisa melihat, bagaimana caraku untuk membaca sebuah peta? Lagi pula aku harus mengamati daerah sekitar sebelum aku memutuskan untuk masuk ke wilayah itu, jawab Heilong tanpa ragu agar Li Ziqi percaya. Alasan yang masuk akal. Baiklah, untuk saat ini, aku akan mengampunimu. Tapi, jika lain kali kau berani melihat tubuhku dengan tatapan seperti itu, maka aku akan langsung membuat kedua matamu menjadi buta tanpa harus bertanya lebih dulu. Li Ziqi lalu menjauhkan pedangnya dari tubuh Heilong. Namun, dia tidak menyimpan kembali pedang pusaka itu dan tetap memegang pedang pusaka itu di tangan kanannya. Apa guru mau melatihku bertarung lagi? Tanya Heilong sambil melihat pedang yang ada di tangan Li Ziqi. Tidak ada gunanya melatihmu bertarung saat ini. Karena perbedaan pengalaman bertarung kita sangat jauh. Dan kau juga terlalu bergantung pada pedang dan jurus-jurus pedang yang kau miliki. Jika aku berhasil merebut atau menghancurkan pedang yang kau gunakan, maka aku bisa pastikan bahwa kau akan kalah, jawab Li Ziqi. Heilong terdiam dan merenungkan setiap ucapan yang keluar dari mulut Li Ziqi. Semua yang dikatakan Li Ziqi memang benar, dia terlalu bergantung dengan jurus pedang miliknya dan sudah jarang menggunakan jurus pukulan es yang telah diajarkan Long Bao. Heilong merasa bahwa jurus pedang yang diajarkan oleh dewa memiliki kekuatan yang lebih besar. Jadi dia fokus untuk mempelajari jurus-jurus pedang itu dan hampir melupakan jurus yang pelajari ketika dia datang ke planet Dreamland ini. Padahal jika dalam keadaan terdesak jurus telapak es membelah laut dan jurus tapak es pembeku angin memiliki keunggulan tersendiri jika digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Guru memang benar. Aku sudah lupa bahwa aku memiliki jurus pukulan elemen es dan aku juga terkesan meremehkan kekuatan dari kedua jurus itu sehingga aku jarang menggunakan kedua jurus itu dalam pertarungan. Akhirnya kau sadar juga, tujuanku berdiri di depanmu saat ini adalah untuk mengingatkanmu tentang hal itu. Jika kau terlalu bergantung pada kekuatan senjata atau jurus pedang yang kau kuasai, kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang pendekar pedang yang hebat. Lebih baik kau buang impianmu untuk menjadi seorang dewa pedang karena kau tidak akan pernah bisa memahami inti dari jurus pedang yang sesungguhnya, tegur Li Ziqi dengan tegas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa guru akan memberiku jurus baru lagi? Seperti jurus pukulan atau tendangan. Ucap Heilong penasaran dengan mata berbinar-binar seperti seorang anak kecil yang melihat permen. Aku akan memberimu pemahaman tentang inti dari dasar ilmu pedang atau biasanya disebut dengan hukum pedang. Li Ziqi kemudian memindahkan pedang yang ada di tangan kanannya ke tangan kirinya. Dan seketika pedang itu langsung menghilang ketika berada di tangan kiri Li Ziqi. Lihat baik-baik tangan kiriku ini. Apa yang bisa kau lihat dari tangan kiriku ini? Heilong memperhatikan tangan kiri Li Ziqi yang seputih mutiara salju dan sehalus giok. Pandangan tidak bisa beralih ke lain tempat. Lengan guru sangat putih dan halus. Aku belum pernah melihat lengan seindah itu. Li Ziqi langsung menatap Heilong tajam. Berhenti bermain-main. Saat ini aku sedang serius. Jika kau tetap begitu, sepertinya aku tidak akan mengajarimu jurus tendangan. Tapi, aku akan langsung menendangmu keluar dari pesawat ini. Heilong kembali fokus setelah mendapat teguran dari Li Ziqi. Dia memusatkan perhatian pada tangan kiri Li Ziqi. Samar-samar dia melihat aura yang ada di tangan kiri Li Ziqi berubah menjadi sebuah pedang yang sangat tajam. Ekstra bab tanda pagar tangan bagai pedang, part 2. Akhirnya Heilong bisa melihat aura yang memancar dari tangan kiri Li Ziqi setelah dia memusatkan konsentrasinya sehingga semua indera yang ada di tubuhnya berada dalam kondisi puncaknya. Aura itu memiliki bentuk yang sangat mirip sekali dengan pedang yang sebelumnya dipegang oleh Li Ziqi. Namun, Heilong juga bisa merasakan bahwa aura itu membawa tekanan yang sangat menakutkan. Bagaimana aura yang ada di tangan kiri guru bisa menyerupai sebuah pedang? Apakah guru memiliki kemampuan untuk merubah sebuah senjata menjadi aura? Tanya Heilong terkejut sambil membelalakkan matanya.
Hei Long seakan-akan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia beberapa kali mengusap matanya untuk memastikan bahwa yang dilihat saat ini bukanlah sebuah ilusi. Sebab, ini adalah pertama kalinya dia melihat aura seseorang yang mirip sekali dengan sebuah pedang. Jangan-jangan itu adalah sebuah ilusi, tambah Hei Long menyangkal ucapannya sendiri. Padahal Li Ziki belum memberikan jawaban. Li Ziki langsung menatap Hei Long dengan dingin dan menggerakkan tangan kirinya ke arah lengan kanan Hei Long. Seketika luka goresan memanjang langsung muncul di lengan kanan Hei Long. Aliran darah mulai menetes dengan perlahan dari lengan kanan Hei Long bagaimana tetesan air dari dedaunan yang tersapu embun. Hei Long segera memegangi luka itu dengan tangan kirinya. Meskipun luka itu sama sekali tidak terasa sakit, tapi dia harus tetap menghentikan pendarahan dari luka itu. Sebab, luka dari goresan pedang aura milik Li Ziki itu ternyata cukup dalam. Apakah kau masih berpikir bahwa pedang aura yang ada di tanganku ini adalah sebuah ilusi? Aku tidak sama sepertimu yang suka menggunakan ilusi untuk menyerang musuhnya, ucap Li Ziki tersenyum menyeringai. Hei Long akhirnya percaya dengan apa yang dilihatnya meskipun hal itu sangat mustahil untuk dilakukan oleh seorang kultivator. Sebab, dia belum pernah melihat ada kultivator di planet Dreamland yang menggunakan teknik seperti itu. Jika jurus yang mendekati dengan pedang aura, Hei Long pernah melihatnya yaitu jurus selendang es milik Sue Xianhou. Tapi Sue Xianhou harus tetap menggunakan perantara suatu benda untuk menggunakan jurus itu yaitu sebuah selendang yang biasa melingkar di tubuh indahnya. Bagaimana guru melakukan itu? Apakah itu adalah sebuah sihir? Tanya Hei Long memburu karena penasaran. Sihir, jangan konyol. Apakah kau melihatku membaca sebuah mantra? Teknik yang aku gunakan ini adalah murni dari aura yang memancar dari tubuhku. Bukan sebuah energi yang aku pinjam melalui sebuah mantra sihir, jawab Li Ziki yang membuat Hei Long semakin penasaran. Ajari aku, guru. Jurus itu akan sangat berguna bagiku saat bertarung dengan tangan kosong. Lagi pula dalam sebuah pertempuran, aku tidak akan mungkin selalu memegang sebuah senjata karena setiap lawanku pasti akan berusaha menjatuhkan senjataku terlebih dahulu, ucap Hei Long sedikit memohon. Mengajarimu teknik ini adalah suatu hal yang mudah. Tapi jurus ini memiliki tingkat bahaya yang sangat besar ketika kau mulai mempelajari teknik ini, jawab Li Ziki. Bahaya seperti apa itu? Balas Hei Long. Teknik ini membutuhkan pemahaman hukum pedang tingkat tinggi. Dan saat kau mulai mempelajari tentang hukum pedang, rohmu akan seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Apakah kau sanggup menahan siksaan seperti itu? Jawab Li Ziki sambil menatap mata Hei Long karena dia ingin mengetahui seberapa besar tekad Hei Long untuk mempelajari teknik ini setelah mendengar penjelasan Li Ziki. Ternyata tekad Hei Long sama sekali tidak goyah walaupun dia telah mendengar bahwa rohnya akan dihujani oleh ribuan pedang. Matanya semakin menyala-nyala yang membuktikan tekad malah menjadi semakin kuat. Li Ziki lalu membuat sebuah ukiran di atas permukaan sebuah batu dengan menggunakan pedang aura yang ada di tangan kirinya. Ukiran itu terdiri dari beberapa kalimat yang memancarkan sinar berwarna emas dan memiliki sudut-sudut yang setajam pedang di setiap hurufnya. Aura adalah sebuah energi yang bergerak bebas bagai angin namun memiliki tekanan sekuat ombak. Pedang adalah sebuah kekuatan penghancur yang mampu membelah apapun dan mengguncang langit. Hei Long terus memperhatikan tulisan yang terukir di permukaan batu itu dengan penuh konsentrasi sambil mengucapkannya secara perlahan agar dia lebih mudah memahami maksud di balik setiap kata yang terukir di permukaan batu itu. Tanpa terasa, Hei Long mulai tenggelam dalam pemahamannya dan merasakan dirinya terlempar di alam semesta yang sangat luas. Alam semesta ini dipenuhi dengan bintang-bintang yang memiliki bentuk seperti sebuah pedang dengan berbagai macam warna yang mewakili elemen masing-masing bintang. Hei Long merasa takjub dan tak percaya dengan sesuatu yang tersaji di depan matanya saat ini. Dia merasa bahwa dirinya sekarang berada di alam ilusi yang tercipta dari ukuran yang telah dibuat Li Ziki. Bintang-bintang itu saling bergerak tak beraturan di depan Hei Long dan saling menghancurkan satu sama lain. Hei Long akhirnya mendapat pencerahan ketika dia melihat bintang-bintang itu saling berbenturan satu sama lain. Yaitu pemahaman tentang kalimat, pedang adalah sebuah kekuatan penghancur yang mampu membelah apapun dan mengguncang langit. Sebab, ketika pedang itu saling berbenturan, kedua bintang itu langsung terbelah menjadi dua karena memiliki ketajaman dan kekuatan yang sama-sama kuat. Dan guncangan dari benturan kekuatan mereka membuat langit seakan-akan terbelah. Hei Long akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah lain setelah dia mendapatkan pencerahan karena ada sebuah bintang yang membuatnya tertarik. Sebab, hanya bintang itu saja yang tetap diam di tempatnya dan memiliki warna yang paling indah. Hei Long lalu terbang mendekati bintang itu tanpa rasa takut sedikitpun.
Meskipun jalan yang harus dia lewati dipenuhi dengan bintang-bintang pedang yang saling bertarung satu sama lain. Dia akhirnya sampai di bintang itu dan berhasil berdiri di pusat bintang yang berbentuk seperti bagian pembatas antara bilah dan gagang pedang. Di sana ada sebuah batu prasasti kuno yang memiliki bentuk dan warna tulisan seperti yang telah diukir oleh Li Ziqi, namun dengan bahasa yang berbeda. Heilong sama sekali tidak bisa membaca satupun kalimat yang ada di permukaan batu itu karena bahasanya terlalu aneh. Dan ada beberapa huruf yang sudah hilang karena termakan oleh waktu. Heilong akhirnya memutuskan untuk meletakkan tangannya di atas permukaan batu prasasti itu karena dia melihat ada bekas tangan seseorang yang menempel di permukaan itu. Batu prasasti tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata dan membuat arah dari semua bintang yang ada di sana menjadi berubah. Sekarang, semua bintang berbentuk pedang itu mengarah ke tempat Heilong berdiri dan siap untuk menyerangnya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Li Ziqi dengan bahaya yang akan dia alami ketika mempelajari hukum pedang. Ekstra bab tanda pagar tangan bagai pedang, part 3N. Sial, sepertinya prasasti ini adalah benda yang mengatur susunan hukum ruang dan waktu di dunia ilusi ini. Aku harus segera lari dari tempat ini sebelum bintang-bintang itu mencabik-cabik tubuhku. Heilong segera terbang dengan kecepatan penuh menjauhi batu prasasti itu dan menuju ke tempat awal dia memasuki dunia ilusi ini dengan harapan bahwa dia bisa keluar dari tempat ini sebelum serangan bintang-bintang pedang itu mengenai tubuhnya. Namun, kecepatan yang dia miliki masih terlalu lambat jika dibandingkan dengan kecepatan pergerakan bintang-bintang pedang itu. Hanya dalam waktu beberapa bulan nafas saja, bintang-bintang pedang itu telah berhasil menyusul Heilong dan menghadang jalannya. Heilong yang dalam keadaan panik, segera merubah arah terbangnya dan berniat untuk mengambil jalan memutar. Tapi, usahanya itu ternyata sia-sia. Sebab, semua jalur telah diblokir oleh bintang pedang yang berjumlah ribuan. Sepertinya tidak ada cara lain selain menghadapi bintang-bintang pedang itu. Mungkin saja setelah mengalahkan mereka semua, aku akan bisa memahami tentang hukum pedang. Heilong mulai memusatkan energi es yang ada di dalam tubuhnya dan mengeluarkan jurus perisai es miliknya untuk melindungi tubuhnya dari serangan bintang-bintang pedang itu. Akan tetapi, ada sedikit yang berbeda dari jurus perisai es miliknya kali ini karena bentuk perisai es yang muncul bukanlah sebuah perisai yang melindungi tubuhnya dari arah depan. Melainkan sebuah baju perang yang terbuat dari es. Ternyata apa yang sedang aku pikirkan juga bisa aku munculkan dalam dunia ilusi ini. Sepertinya dunia ilusi ini adalah dunia ilusi yang tak bertuan, ucap Heilong menyeringai. Heilong semakin bertekad untuk menaklukkan semua bintang pedang itu karena itu adalah satu-satunya cara untuk menjadi tuan dari dunia ilusi ini. Heilong lalu mengeluarkan pedang pusaka miliknya dan menggunakan jurus pedang andalannya yaitu jurus pedang membelah bumi untuk melawan bintang-bintang pedang itu. Setiap kali dia mengayunkan jurus pedangnya, lusinan bintang pedang akan hancur seketika dan berubah menjadi abu. Heilong semakin bersemangat untuk menyerang bintang-bintang pedang itu setelah mengetahui bahwa serangannya itu berhasil. Tidak terasa, sudah hampir 3 jam Heilong bertarung dengan bintang-bintang pedang itu. Meskipun semua bintang pedang itu tidak melakukan perlawanan ketika Heilong menyerangnya. Namun karena jumlahnya yang sangat banyak, semua energi yang ada di dalam tubuhnya hampir terkuras habis. Entah sudah berapa kali dia menggunakan jurus pedang membelah bumi. Padahal jika berada di dunia nyata, dia hanya mampu untuk menggunakan jurus ini sebanyak 10 kali dalam satu hari. Hosh, hosh, suara nafas Heilong terdengar berat. Namun dia tidak bisa berhenti di sini karena masih ada ratusan bintang pedang yang tersisa sedang menuju ke arahnya. Sepertinya aku harus bertaruh dengan menggunakan jurus itu. Sebab, energi pasti akan terkuras habis jika aku menggunakan jurus pedang itu. Tapi kurasa hal itu memang sesuatu yang sangat wajar karena kekuatan dari jurus pedang ini mampu mengguncang langit. Heilong segera menggerakkan pedang pusaka ke atas menghadap ke langit sambil mengalirkan energi air dan api yang sangat besar ke dalam pedang pusakanya. Aura energi air dan energi api yang sangat dahsyat memancar dari pedang pusaka yang ada di tangan Heilong dan menciptakan kabut tebal yang menutupi tubuhnya. Pedang lautan panas mengguncang langit. Ombak tsunami raksasa dan mengandung hawa panas yang sangat kuat segera muncul lalu menyerang semua bintang pedang yang tersisa ketika Heilong mengayunkan pedangnya. Semua bintang-bintang pedang itu akhirnya hancur seketika bersama dengan habisnya semua energi yang ada di dalam tubuh Heilong. Pedang pusaka yang ada di tangan kanannya akhirnya terlepas dan kembali ke dalam dunia jiwanya. Akhirnya aku berhasil menghancurkan semua bintang pedang itu.
Tapi aneh sekali karena aku tidak mendapatkan pengetahuan apapun tentang hukum pedang setelah menghancurkan semua bintang-bintang pedang itu. Heilong yang sangat kelelahan akhirnya turun ke sebuah bintang yang tersisa dan duduk di sana untuk beristirahat sambil memulihkan energinya. Akan tetapi, dia menjadi kebingungan karena bintang yang dia duduki adalah bintang tempat prasasti kuno itu berada. Padahal dia sangat yakin bahwa telah terbang cukup jauh dari bintang itu. Apakah sejak tahu aku hanya berputar-putar saja di tempat ini? Ucap Heilong lirih sambil menatap prasasti kuno itu. Kau tidak dapat meninggalkan dunia ilusi ini sebelum berhasil menaklukkanku karena aku adalah penjaga dari dunia ilusi ini. Batu prasasti kuno itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan berubah bentuk menjadi sebuah pedang cahaya yang sangat besar. Ternyata kau adalah sebuah roh pedang. Heilong akhirnya mengerti kenapa dia belum juga mendapatkan pemahaman tentang hukum pedang karena semua pengetahuan tentang hukum pedang berada di dalam roh pedang ini. Namun, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya kali ini. Sebab, selain energinya yang belum pulih, roh pedang itu memancarkan tekanan yang sangat kuat hingga membuat Heilong seakan-akan membeku seperti patung. Tanpa menunggu lama lagi, roh pedang itu langsung melesat ke arah Heilong dan menusuk tubuhnya tanpa ampun. Ah! Jerit kesakitan Heilong menggema di dalam dunia ilusi ini saat pedang itu menusuk jantungnya. Meskipun ini adalah dunia ilusi, semua luka yang dia dapatkan di sini juga akan dia rasakan di dunia nyata. Itu artinya jika dia mati di sini, maka dia akan mati di dunia nyata. Jika kau mampu bertahan dari rasa sakit ini, maka kau akan lulus dari ujian ini dan akan mendapatkan pemahaman tentang hukum pedang, seru roh pedang. Sesaat kemudian, petir yang sangat kuat mulai menyelimuti pedang pusaka itu dan menyerang tubuh Heilong bagaikan ratusan pedang yang menusuk-nusuk tubuhnya tanpa ampun. Jerit kesakitan Heilong semakin menggema di dalam dunia ilusi yang sunyi ini. Namun dia tidak tetap berusaha agar kesadarannya tidak tenggelam dalam rasa sakit ini lalu menghilang. Dengan menggunakan sisa-sisa kekuatannya, dia mulai menggerakkan kedua tangannya dan berusaha menarik pedang cahaya itu keluar dari tubuhnya. Ternyata kau cukup kuat juga. Jarang sekali ada orang yang bisa menahan rasa sakit di antara hidup dan mati ini. Hehe, aku sudah pernah mati sebelumnya. Jadi rasa sakit seperti ini sudah pernah aku alami sebelumnya. Heilong berusaha keras untuk menahan tekanan aura dari pedang cahaya itu dan menariknya ke depan. Tentu saja dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, tapi tekad kuat yang ada di dalam dirinya berhasil meredam rasa sakit itu. Heilong akhirnya berhasil mengeluarkan pedang cahaya itu dari dalam tubuhnya. Dan luka yang ada di dadanya langsung sembuh seketika tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Bagus sekali anak muda, aku mengagumi tekadmu yang kuat itu. Seorang ahli pedang memang membutuhkan tekad yang kuat bagai pedang sepertimu. Pedang cahaya itu kemudian berubah kembali menjadi bentuk roh pedang. Kau telah membuktikan padaku bahwa kau layak menerima hadiah ini. Karena ini terima hadiah ini. Sebuah bola cahaya muncul dari jari telunjuk roh pedang itu dan masuk ke kening Heilong dan meninggalkan sebuah gambar berbentuk pedang cahaya di kening Heilong. Aku telah memasukkan pengetahuan tentang hukum pedang tingkat tinggi ke dalam alam bawah sadarmu. Mulai sekarang kau telah menguasai teknik tangan bagai pedang. Roh pedang itu kemudian menghempaskan tangan kanannya ke arah Heilong dan seketika Heilong keluar dari dalam dunia ilusi ini. Heilong akhirnya sadar dan terkejut ketika melihat Li Ziki sudah berada di depannya. Sejak kapan guru berada di sini? Tanya Heilong gugup. Sejak seminggu yang lalu. Kau sudah bermeditasi selama seminggu. Untung saja saat ini kau berada di tempat ini. Jika tidak, kau pasti akan mati diserang oleh para bis. Apakah kau berhasil memahami tentang hukum pedang? Jawab Li Ziki balik bertanya dengan tatapan tajam. Heilong tidak menjawab tapi dia segera mengulurkan tangan kanannya dan memasukkan energi api yang sangat kuat ke tangan kanannya. Api berwarna putih segera muncul di tangan kanan Heilong lalu berubah menjadi sebuah pedang yang terbuat dari energi api. Tapi, kekuatan yang dimiliki oleh Heilong saat ini belum mampu untuk membentuk sebuah pedang energi yang kuat dan kokoh. Namun, jika kekuatan ini digabungkan dengan jurus pukulan, maka kekuatan dari pukulan itu akan menjadi berkali-kali lipat. Akhirnya LPD Season 1 ini selesai Dan tunggu lanjutan LPD ini. Terima kasih semua yang sudah support channel ini.